Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat Ibu Sofie Indriasari dan Bu Aziza selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil laporan kami tentang Sistem Informasi Sumber Daya Manusia, Akuntansi, dan Keuangan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Salsi Kirana Syabani dan rekan saya Marieta Yovanka Leoni Manurung, Iswi Nur Pratiwi, Ika Septia Anggraini, dan Zaki Ahmad Faisal. Selanjutnya, penjelasan sistem informasi sumber daya manusia ini akan dijelaskan oleh Marieta. Baik, eh, Sistem Informasi Sumber Daya Manusia atau SDM adalah salah satu sistem organisasi yang di dalamnya terdiri dari berbagai individu, di mana mereka ini mengolah data sumber daya manusia dengan memanfaatkan kecanggihan dari teknologi komputer. Nah, berikut merupakan struktur dari sebuah organisasi. Di sini yang menduduki jabatan tertinggi itu direktur utama, kemudian eh, terdapat direktur keuangan, dan di bawah direktur keuangan terdapat manajer pemasaran, manajer pabrik, kepala divisi keuangan, dan kepala divisi investasi. Dan staf operasional dibawahi oleh manajer pabrik, dan staf keuangan dibawahi oleh kepala divisi keuangan. Nah, pada sistem informasi sumber daya manusia ini, kami memilih sistem informasi penggajian karyawan. Sistem informasi ini bertujuan untuk mengolah dan menangani database kepegawaian dan memproses penggajian pegawai secara otomatis sehingga dapat memberikan informasi dalam bentuk laporan yaitu berupa slip gaji. Dalam proses penggajian ini, HRD atau Human Resource Development yang berperan sebagai user dapat mengolah data karyawan, laporan kehadiran karyawan, laporan lembur karyawan, pinjaman karyawan, jabatan karyawan, daftar pengajian, tunjangan karyawan, data karyawan non tetap, dan data karyawan baru. Dalam eh, dalam proses pengajian ini, alur bisnisnya yaitu yang pertama, HRD melakukan login. Apabila berhasil, sistem akan menampilkan dashboard. Lalu, user akan memilih menu karyawan untuk menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data karyawan yang kemudian akan disimpan ke dalam database karyawan. Yang kedua, user akan memilih menu absensi untuk melihat laporan kehadiran dari karyawan yang ada pada database absensi. Nah, selanjutnya, user juga dapat memilih menu tunjangan untuk menambah, lihat, mengubah, dan menghapus data tunjangan yang dimiliki oleh karyawan yang kemudian akan disimpan ke dalam database tunjangan. Selanjutnya, user juga dapat memilih menu pinjaman untuk melihat, mengubah, dan menghapus data pinjaman uang yang dipinjam oleh karyawan yang nantinya juga akan disimpan ke dalam database pinjaman. Selanjutnya, user juga dapat memilih menu jabatan eh, untuk melihat jumlah gaji yang dimiliki pada setiap jabatan yang kemudian akan disimpan ke dalam database jabatan. Dan yang terakhir, user juga dapat eh, memilih menu penggajian untuk mengakumulasikan gaji yang akan didapatkan oleh karyawan berdasarkan laporan-laporan sebelumnya dan user kemudian akan mencetak sebagai slip gaji. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jaki. Baik, pada sistem informasi akuntansi dan keuangan, kita mengambil proses bisnis anggaran perusahaan. Pada bagian akuntansi terdapat fitur pemasukan, pengeluaran, anggaran, dan buku besar. Selanjutnya pada fitur keuangan, terdapat manajemen kas, data saham, buku besar, dan anggaran yang dibagi menjadi 4, yaitu anggaran produksi, bahan baku, tenaga kerja, dan program. Berikut ini adalah flowchart bagian akuntansi. Pertama, akuntansi akan melakukan login. Jika berhasil, sistem akan menampilkan dashboard. Lalu user akan memilih menu pemasukan. Dan lalu user akan melakukan CRUD yang nanti akan disimpan ke dalam database pemasukan.
Selanjutnya, user akan memilih menu pengeluaran untuk melakukan CRUD pada data pengeluaran yang akan disimpan ke dalam database pengeluaran. Dan yang ketiga, user akan memilih menu anggaran untuk melakukan CRUD pada data anggaran yang akan disimpan ke dalam database anggaran. Lalu yang terakhir, yang keempat, memilih menu buku besar untuk melakukan CRUD pada data di dalam buku besar yang akan disimpan ke dalam database buku besar. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Iswi. Baik, selanjutnya jika tadi rekan saya menjelaskan alur sistem akuntansi perusahaan yang dimana lebih mengarah pada aktivitas keuangan, maka sekarang saya akan menjelaskan alur sistem keuangan yang isinya akan mengarah pada kondisi finansial dalam perusahaan. Pertama, user keuangan melakukan login. Jika berhasil, sistem akan menampilkan dashboard, yang dimana halaman dashboard terdapat menu-menu yang ada di dalam sistem keuangan. Jika user memilih menu anggaran produksi, maka di halaman anggaran produksi, user bisa menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data anggaran produksi yang akan disimpan ke dalam database anggaran produksi. Kedua, jika user memilih menu anggaran bahan baku, maka user dapat menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data anggaran bahan baku yang akan disimpan ke dalam database anggaran bahan baku. Tiga, jika user memilih menu anggaran tenaga kerja, maka user dapat menambah, melihat, mengubah, mengirim, dan menghapus data anggaran tenaga kerja yang akan disimpan ke dalam database anggaran tenaga kerja. Keempat, jika user memilih menu anggaran program, maka user bisa menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data anggaran program yang akan disimpan ke dalam database anggaran program. Kelima, jika user memilih menu manajemen kas, maka user dapat menambah, melihat, mengubah, mengirim, dan menghapus data anggaran program yang akan disimpan ke dalam database manajemen kas. Selanjutnya akan memilih menu saham, maka di halaman saham user bisa menambah, melihat, mengubah, mengirim, dan menghapus data saham yang akan disimpan ke dalam database saham. Dan yang terakhir, jika user memilih menu buku besar, maka user dapat melihat data pada buku besar yang dibuat oleh akuntansi yang akan disimpan di dalam database buku besar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Salsi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prototipe sistem informasi sumber daya manusia. Pada jalan login, user diminta untuk memasukkan ID dan kata sandi. Selanjutnya, pada bagian dashboard terdapat shortcut di fitur yang telah kita buat seperti data karyawan, data absen, data tunjangan, data pinjaman, data dan penggajian. Pada bagian data karyawan terdapat data-data karyawan seperti ID, nama karyawan yang kita bisa tambah, hapus, dan ubah. Pada data absen terdapat kita bisa mencari ID karyawan dan nama karyawan, dan di situ akan menampilkan data absen yang telah kita inputkan sebelumnya. Pada bagian data tunjangan terdapat ID, nama, jabatan, serta semua tunjangan yang dimiliki oleh karyawan seperti tunjangan makan, tunjangan kesehatan, tunjangan transportasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan hari raya. Pada bagian data peminjaman, user dapat menginputkan data peminjaman karyawan. User akan diminta untuk menginputkan ID karyawan, tanggal peminjaman, nomor peminjaman, nominal peminjaman, dan catatan untuk pinjaman itu sendiri. Pada bagian data jabatan, terdapat jabatan, gaji, dan jumlah karyawan dari setiap golongan jabatan tersebut. Yang terakhir ada bagian penggajian. Di sini user diminta untuk menginputkan ID, rentang tanggal, dan status karyawan untuk menampilkan slip gaji karyawan tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan prototipe dari sistem informasi keuangan dan akuntansi. Yang pertama muncul yaitu untuk memasukkan username dan kata sandi. Di sini juga kita bisa memilih masuk sebagai keuangan ataupun akuntansi.
kita memilih masuk sebagai keuangan, maka tampilan yang akan dimunculkan nantinya yaitu sebagai user keuangan. Begitu juga dengan akuntansi. Yang pertama, kita akan masuk sebagai user keuangan. Selanjutnya, pertama kali muncul di user keuangan, sistem user keuangan ini yaitu dashboard. Dashboard ini menampilkan shortcut-shortcut yang dari fitur-fitur yang telah kami buat. Fitur yang pertama ada anggaran. Anggaran ini memiliki subfitur seperti produksi, bahan baku, tenaga kerja, dan program. Di subfitur produksi ini terdapat tabel yang memperlihatkan tanggal produksi, ID produksi, barang, jumlah, dan harga. Di sini juga user bisa menambah, mengedit, dan menghapus isi dari tabel produksi. Selanjutnya ada bahan baku. Bahan baku ini menampilkan tabel yang berisi ID bahan, nama bahan, jumlah bahan, dan harga. Di sini juga user bisa melakukan tambah, edit, hapus dari isi tabel bahan baku. Selanjutnya ada tenaga kerja. Di sini menampilkan tabel yang berisi ID staff, jabatan, nama staff, gaji, dan tunjangan. Di sini user juga bisa melakukan penambahan, pengeditan, dan penghapusan isi dari tabel tenaga kerja. Lalu selanjutnya ada program. Di sini menampilkan tabel yang berisi ID, tanggal pelaksanaan, nama program, pemasukan, dan total pengeluaran. Selanjutnya ada fitur manajemen kas. Fitur ini berisi tabel yang dalamnya berisi tanggal produksi, ID produksi, barang, jumlah, dan harga. Di sini juga user bisa melakukan penambahan, pengeditan, dan penghapusan isi dari tabel kas tersebut. Selanjutnya ada fitur data saham. Fitur data saham ini berisi tabel yang berisi ID, nama, karakter, investasi, dan jumlah persen investasi yang dimiliki. Di sini user keuangan juga bisa melakukan tambah, edit, hapus isi dari tabel saham tersebut. Selanjutnya ada buku besar. Di buku besar ini menampilkan tabel yang berisi nama akun atau tanggal, transaksi, nomor, keterangan, debit, kredit, dan saldo. Di sini user juga bisa melakukan tambah, edit, hapus dari isi buku besar tersebut. Selanjutnya, sistem informasi prototipe sistem informasi akuntansi. Yang pertama kali muncul dari sistem ini adalah dashboard. Dashboard sama seperti sebelumnya menampilkan shortcut dari fitur yang telah kami buat. Fitur pertama ada pemasukan. Pemasukan ini menampilkan tabel yang berisi ID pemasukan, tanggal pemasukan, dan keterangan. Selanjutnya fitur pengeluaran. Di fitur pengeluaran ini menampilkan tabel yang berisi ID pengeluaran, tanggal pengeluaran, dan keterangan. Lalu selanjutnya ada fitur anggaran. Fitur anggaran ini menampilkan tabel yang berisi ID laporan, tanggal, dan jenis anggaran laporan. Lalu fitur selanjutnya itu modal. Modal ini berisikan hasil laporan perubahan modal per bulannya. Lalu selanjutnya ada fitur buku besar. Fitur buku besar ini menampilkan tabel yang berisi nama akun atau tanggal, transaksi, nomor keterangan, debit kredit, dan saldo. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.